Dunia tiga ini ya masih lama dong. Alhamdulillah. Dunia tiga wajib aman, apapun keadaannya. Selama Well, kamu pasti gak asing dengan sosok Lord Rangga? Pria yang mengaku pimpinan Sunda Empire ini meski sama sekali tidak memiliki darah Sunda, Nah, sebelum meninggal di usianya yang ke-55 tahun, Lord Rangga sempat mencuri atensi masyarakat Indonesia karena kontroversi yang dibuatnya. Banyak orang yang mengira jika dirinya suka ngawur dan membicarakan hal-hal yang tidak penting. Tapi siapa sangka, di balik penampilan nyentrik dan cara bicaranya itu, Lord Rangga punya kemampuan meramal hal-hal di luar nalar manusia biasa. Apa saja? Ya, Lord Rangga pernah menyebut jika Bill Gates mundur dari Microsoft, maka Jack Ma juga akan mengundurkan diri dari Alibaba Group. Dan tepatnya, pada Maret 2020, muncullah artikel soal Dewan Direksi Microsoft itu benar-benar mundur dari jabatannya. Pernikahannya dengan sang istri Melinda Gates pun berakhir di usia ke-27 tahun. Tidak ada yang tahu alasan dirinya mundur dari perusahaan yang sudah membesarkan namanya itu. Tapi seiring kasus perceraiannya, dugaan hadirnya orang ketiga semakin membuat masalah ini semakin rumit. Bill Gates diduga menjalin hubungan terlarang dengan salah seorang pegawai perusahaan di tahun 2000 silam. Dan saat itu, dirinya sudah berstatus suami dari Melinda. Isu perselingkuhan itu pun sempat merebak dan diduga menjadi alasan kuat Bill Gates untuk menyelamatkan namanya. Pasalnya, perbuatannya itu dianggap sangat tidak pantas. Namun belakangan media memberitakan, jika alasan pengunduran dirinya karena ingin fokus dengan kegiatan amalnya. Dan dugaan perselingkuhan itu dibenarkan, namun diisukan berakhir dengan damai. Dirinya juga akhirnya memilih mengundurkan diri di hari yang sama dari kursi direksi Berkshire Hathaway Incorporation, sebuah konglomerasi yang dipimpin oleh sahabatnya, miliarder Warren Buffett. Lalu 2 bulan kemudian, disusul Jack Ma, yang juga resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai chairman Alibaba Group, padahal di tahun pengunduran dirinya itu, Alibaba Group sedang berulang tahun yang ke-20. Ditambah lagi, perusahaan e-commerce tradisional ini sudah sukses berevolusi menjadi perusahaan teknologi konglomerasi yang bergerak di bidang logistik, pengiriman makanan, e-commerce, hingga cloud computing. Berkat Jack Ma pula, kini Alibaba Group berhasil mencapai valuasi hingga 460 miliar US dollar. Tapi nggak ada yang tahu pasti, kenapa dirinya malah memilih mundur saat perusahaannya sedang naik-naiknya. Nah, selanjutnya ramalan Lord Rangga soal kemungkinan nuklir akan segera diledakkan. Meski lagi-lagi nggak ada yang tahu nuklir itu akan diledakkan untuk negara mana, tapi warganet justru berspekulasi jika nuklir itu sebenarnya ditujukan Rusia kepada Ukraina. Langkah Rusia yang mungkin pelan-pelan tapi pasti ini juga diduga ikut diamini oleh 10 negara. Well, kamu nggak perlu berpikir keras ya untuk mencari tahu negara mana aja yang pro bahkan mendukung Rusia untuk melancarkan aksinya. Karena seiring waktu berjalan, ditambah lagi perkembangan geopolitik dan ekonomi masing-masing negara, jadi nggak bisa dipastikan mereka akan terus berada di pihak Rusia atau tidak. Tapi bukan sekali 2 kali, Lord Rangga juga pernah menyinggung kembali soal nuklir itu saat dirinya diundang ke sebuah podcast. Lord Rangga meyakini jika beberapa negara ramai-ramai membuat nuklir, dan masalah besarnya itu adalah nuklir itu kini siap untuk diledakkan. Jelas aja, pernyataan ini bikin warganet semakin yakin kalau Rusia sebentar lagi akan menginvasi Ukraina. Ditambah lagi, video amatir yang diklaim ketika senjata balistik RS-24 dikeluarkan dari gudang persenjataan. Masih soal nuklir, di kesempatan yang lain, Lord Rangga juga pernah meramalkan jika saat ini dunia akan siap-siap menghadapi Perang Dunia Ketiga. Oleh karena itu, pria bernama lengkap Rangga Sasana itu berpesan agar negara Indonesia harus ditata kembali dari berbagai sektor. Kami buka semuanya bahwa prinsip poin dunia ini harus ditata kembali dan kita memasuki dunia 3. Itu aja poinnya. Kalau tidak ada penataannya, siapa yang mau nata? Siapa yang peduli itu nuklir diledakkan? Dan benar saja, ucapan Lord Rangga itu seolah-olah menjadi kenyataan. Tepatnya di Februari 2022, sebuah media online menerbitkan artikel yang menyebut jika akan terjadi Perang Dunia Ketiga.
dan 10 negara mendukung Rusia. Selain itu dirinya juga mengatakan, jika pandemi COVID-19 sebenarnya adalah bentuk Perang Dunia Ketiga yang sudah jelas-jelas terjadi. Ya, meski begitu Perang Dunia Ketiga mungkin tidak terjadi seperti Perang Dunia Pertama atau Kedua, melainkan terjadi dari berbagai kasus geopolitik, konflik, dan dinamika internasional yang sangat sulit untuk diprediksi. Kemungkinan terbesarnya apabila Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, akan terjadi juga konflik internasional yang melibatkan banyak negara dan wilayah di seluruh dunia. Lalu, disebabkan juga oleh perkembangan teknologi militer yang disebabkan oleh senjata nuklir, senjata cyber, dan senjata lainnya. Potensi ancaman nuklir menjadi salah satu ciri mengerikan dari konflik berskala besar seperti Perang Dunia. Kemudian, kemungkinan Perang Dunia Ketiga bisa juga dipicu oleh aliansi dan blok politik, di mana negara-negara akan membentuk aliansi dan blok politik, seperti yang terjadi di Perang Dunia Kedua, sehingga negara-negara membuat kubunya masing-masing. Selanjutnya, ada dampak ekonomi, sosial, dan politik, yang juga bisa menjadi pemicu terbesar Perang Dunia Ketiga, di mana masyarakat mengalami penurunan taraf ekonomi, gangguan besar di sektor perdagangan, sumber daya, bahkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Tak hanya sekali, pria yang meninggal 2022 silam itu menyebut-nyebut soal kasus pandemi COVID-19. Di kesempatan lain bersama Deddy Corbuzier, dirinya juga mengatakan, jika corona sebenarnya terjadi karena matahari, di mana matahari ditutupi oleh bumi, maka sinar yang terbentuk itu menjadi cincin corona yang kemudian diambil. Bahkan dirinya juga meramalkan jika nantinya matahari akan terus ada hingga hari kiamat. Tapi untuk hal ini siapa yang tahu? Jawabannya tentu ada di hari kiamat. Tapi jika dilihat secara ilmiah, virus corona sama sekali tidak berasal dari matahari, melainkan berasal dari percikan cairan dalam tubuh seperti bersin, batuk, atau kontak langsung dengan penderita. Sedangkan penelitian ilmiah lainnya juga sudah menemukan jika virus ini bisa saja berasal dari hewan yang kemudian menginfeksi manusia. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina ini diyakini berasal dari hewan yang mungkin tertular melalui penjualan satwa liar di sana. Sedangkan matahari yang memancarkan panas tidak bisa disebut sebagai alasan penyebaran virus. Lalu pada Oktober 2021, Lord Rangga juga melepaskan statement soal bom nuklir. Dirinya menyebut jika beberapa negara beramai-ramai membuat bom nuklir untuk diledakkan. Dan itu adalah sebuah masalah besar. Bak peramal handal, ucapan Lord Rangga itu sesuai dengan sebuah berita yang dimuat media Februari 2022 lalu, di mana nuklir milik Rusia dengan kode RS-24 Yars dikeluarkan dari gudang dan akan dibawa ke Moskow. Hanya saja kita tidak bisa menyimpulkan begitu saja soal alasan Rusia memindahkan rudalnya itu. Pasalnya, ada beberapa alasan kenapa biasanya suatu negara memindahkan rudal milik mereka. Mulai dari latihan militer rutin untuk menjaga kesiapan para pasukan mereka, atau hanya untuk memperkuat pertahanan nasional dan juga meningkatkan kemampuan militer yang dimiliki. Terkadang pemindahan rudal juga dilakukan Rusia karena perkembangan geopolitik yang terjadi, atau sebagai bentuk respon terhadap peristiwa tertentu atau kebijakan luar negeri dengan negara lain, atau sederhananya, hanya untuk melakukan pemeliharaan, perbaikan maupun modernisasi, agar dipastikan kondisi rudal dalam keadaan yang baik. Lord Rangga juga pernah menyebut dalam sebuah podcast bahwa nantinya yang akan mencalonkan diri pada Pilpres 2024 harus bersih dari korupsi. Kalau tidak, lebih baik mundur saja. Ya, emang harusnya gitu kan ya? Kalau dalam hal ini tidak bersih dari korupsi, mundur. Pindah dari bumi nggak? Mundur aja, mundur dari pencalonan lah. Oh, baik-baik. Dalam podcast ini juga dirinya mengaku masuk dalam jajaran 16 tokoh yang disebut-sebut akan mengikuti kontestasi pemilu mendatang. Tak hanya itu saja, dirinya mengaku bangga karena disanding-sandingkan dengan tokoh-tokoh besar Indonesia, mulai dari jajaran gubernur hingga menteri-menteri. Ya, sayangnya beliau harus beristirahat lebih dulu ya.